fobia. Di dalam suratmu engkau bercerita tentang gerombolan prahara yang setiap hari menjadi tamu pribadi di bilik paling dalam tubuh. Mereka ada yang terbang di udara terbuka, menelusur ke dalam gelombang radio, dan menjelma teriakan-teriakan yang berirama, yang sulit dicari nada dasar. Begitu ada nasar itu ngaburit ya, jalan kemana nari dawet nari apa di dalam pandemi nggak bisa. Mau sahur itu udah jalan kemana-mana, sahur mulai jam 12 malam ke pagi kemana-mana boleh, di masa pandemi nggak boleh. Kenapa? Dipuasakan Tuhan. Sahurnya sahur mereka. Kegiatan masyarakat berskala mikro ya pembatasan itu, pembatasan. Itulah kenapa saya kemudian tidak merasakan itu. Makanya di dalam kertas yang saya ajukan kepada panitia itu, corona itu bencana atau karunia. Bencana atau karunia. Diksinya sejak awal itu bencana, ini bencana. Kita dibatasi, nggak boleh berhadapan, nggak boleh ketemu secara langsung, harus lewat teknologi. Sementara orang-orang seusia saya, seusia Mas Jok ini kan jangan gaptek. YouTuber itu datang video kami yang akhirnya fee-nya masuk ke YouTuber itu ratusan ribu. Ya, ratusan ribu. Saya tampil di mana, Mas Jok tampil di mana itu subscribe-nya itu banyak sekali. Tapi bikin YouTube sendiri ya nggak ada sebenarnya. Nah itu masih dalam situasi berkah karena perspektifnya berbeda. Sama dengan saya menghadapi corona itu dengan perspektif yang berbeda. Saya baru saja cerita dengan Ape, dengan YouTuber. Perspektif saya bikin YouTube ini saatnya memang duga-duga dokumentasi lama saya. Jadi ada karya-karya saya yang puluhan tahun yang lalu anak saya belum lahir itu ada dokumen audio videonya, Pak. Dan itu sekarang saatnya saya tempelkan. Tidak ngejar viral, ngapain sudah kaya kita ini. Bohong Mas Joko itu. Penyair enggak, efeknya yang luar biasa kan. Puisinya barangkali relatif mahal Mas Joko. Tanya teman-teman itu. Jarang sekali dan setiap kali yang tanya saya, ada MOB-nya enggak? Dan bibinya tidak ada MOB-nya. Ini kuisekan Pak, tapi bisa dianggap serius. Bahwa puisi-puisi kita itu tidak impas dengan rokok, dengan kopi, penjualan buku paling berapa. Kalau Mas Joki kan paling 10% dari harga kos produksi keseluruhan buku ya. Kalau saya memang tidak pernah. Ya satu kali saya terbitkan di penerbit Mayor ya, tetapi bentuknya sedikit sekali.
menulis bagian dari bumi manusia yang pertama yang itu karena dia tidak boleh menulis di dalam rumah tahanan itu dia ceritakan gremeng boleh kocok-kocok nih untuk hati-hati. Kemudian ketika dia sudah mulai punya kesempatan untuk menyelundupkan tulisan-tulisannya itu diselundupkan kepada tamu-tamunya, diterbitkannya di luar negeri karena dia dibatasi juga penerbitannya. Ini kan yang luar biasa. Jadi corona ini belum apa-apa. Ini kalau sombong ya, tapi kan nggak boleh sombong. Teman saya itu kecanduan sampai akhirnya dia harus melakukan konsultasi psikologis. Setengah gila, itu tidak bisa lepas dari berita-berita yang harus diakses setiap hari. Maka akhirnya dia harus konsultasi psikologis, kemudian harus menyepi di pedalaman Kalimantan. Kemudian dia menulis surat kepada saya tentang kegelisahan-kegelisahan apa yang dia rasakan. Surat itu, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan WA sama saya, nanti WA panjenengan itu menjadi inspirasi saya menulis puisi. Dan kalau puisi itu laku, panjenengan nggak saya kasih fee. Puisi ini juga yang mengantarkan saya hari ini diundang disebut ya. Efek itu efek. Kalau ketika menulisnya sama seperti yang dikatakan Mas Joko, ya apa namanya, kosnya lebih mahal daripada, tapi efeknya begitu. Tapi kemudian almarhum Mas Billy juga sempat ngobrol dengan saya. Kamu itu bagian dari gelombang zaman peradaban, dia bilang begitu. Dan saya baru menyadari, oh iya ya, saya ternyata meloncat ketika pada zaman manual, saya berpikir tentang zaman IT. Tetapi meskipun lewat inspirasi dari teman saya yang kebetulan mengakses itu. Oh iya, di dalam suratmu engkau bercerita tentang gerombolan prahara yang setiap hari menjadi tamu pribadi di bilik paling dalam tubuh. Mereka ada yang terbang di udara terbuka, menelusur ke dalam gelombang radio, dan menjelma teriakan-teriakan yang tak berirama, yang sulit dicari nada dasarnya. Mereka ada yang berpesta bersama angin, menelusur ke dalam setiap pemancar dan menjaga warna-warni televisi dengan opera-opera, telenovela yang asing dan menggiriskan. Mereka kerap merayap di tiap tempat, menumpang-nuangkan tinta dan warna hingga mencetak daftar-daftar huruf dan gambar-gambar poranda di pala koran yang memaksamu membacanya. Mereka pula yang di angkasa, menyerbu segala disket. Zaman dulu ada disket ya Pak ya, sekarang nggak ada. Ya, jangan terlalu serius lah. Sampai di mana tadi? Anak-anak sekarang nggak paham disket. Waktu itu saya nggak paham disket. Sampai di mana tadi? Jadi lupa. Mereka ada yang melayang-layang di angkasa, menyerbu segala disket, menjelma kode-kode komputer dan internet yang luput kau pahami maknanya. Semuanya namanya rupa
bergerak ke arah sana dalam bilik paling dalam dalam tubuhmu. Mereka menyerbu tanpa peduli pada kepapaan yang telah lama duduk di kursi tamumu, pada kemoyaan yang kian terbangun lama di meja makanmu dalam rumah beraneka warna, birokrasi, pornografi, inflasi, ekstasi, politisi, introspeksi, suksesi, kulisasi, birokrasi, pornografi, inflasi, ekstasi, politisi, introspeksi, suksesi, kulisasi, birokrasi, pornografi, inflasi, ekstasi, birokrasi, inflasi, ekstasi. Puisi, subversi, sisi tak terpahami. Mereka menyembilu tiap jengkal keberanian dengan pisau purba karatan, sementara di kamar tidurmu kekalahan demi kekalahan telah memangsa semua impian yang bahkan kau siapkan dengan sepenuh doa dan harapan tentang tanah lapang dan sepak bola, sawah dan insektisida, lautan dan musim salah mangsa, rimba dan kondominium, nuklir dan Jepara dan jingga. Di dalam suratmu engkau bercerita tentang lagu cinta yang kau tulis buat istrimu saat matamu menatapnya tidur dengan wajah yang pucat, tentang tembang dolanan yang kau dendangkan bagi anak-anakmu saat mereka berangkat lelap bersama penat, juga tentang doa yang kau panjatkan bagi nenek moyangmu saat mereka memasuki dunia baru dengan gagu. Semuanya lakunya renyah oleh gerobalan prahara yang menyerbu dalam ceritamu, dalam suratmu, dan suratmu adalah gerombolan prahara yang membangkitkan ketakutan. Teman saya ketika saya tengok kayaknya gini-gini, dan kayaknya saya pakai, tetapi dia tetap bilang saya kasih fee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lumayan kenal dengan tiga pembicara ini dan beberapa kali ketemu baik di festival sastra. Jadi kalau penulis itu kan kerja kreativitasnya justru di kamar, sesuatu yang intim dalam hatinya dan pengambilan jarak dia terhadap kehidupan. Ada penulis-penulis tertentu, sastrawan-sastrawan tertentu justru di masa pandemi ini bisa sangat produktif. Kalau saya melihat ada beberapa teman penulis yang malah bisa melahirkan novel. Benar nggak premis saya ini? Kalau ini kan pengalaman historis ya Mbak Indah ya. Jadi kalau saya sendiri masa pandemi ini justru ya alhamdulillah mendapatkan banyak rezeki justru di masa pandemi ketimbang masa sebelumnya. Pilihan ya, saya pilih masa pandemi diperpanjang terus atau tidak. Saya kok secara pribadi inginnya terus-terusan saja berpanjang. Karena ternyata
saya bisa lebih suntuk, bisa lebih berkonsentrasi menulis, dan juga mengingat usia. Kalau harus melanglang buana lagi dari kota ke kota, tampaknya saya sudah harus berpikir panjang, mengurangi demi kesehatan gitu. Saya pernah dinyinyirin oleh penyair dari Jawa Barat, kamu itu kan menulis ambil kopi, nggak bisa, kita itu sedang perang kayak gitu. Jadi saya menulis itu di dalam situasi seperti itu. Jadi kenyamanan itu nggak ada. Harus nulis di kamar, enggak. Saya nulis ya kadang-kadang di bis, meskipun di bus, di kereta. Saya itu penggemar transportasi abal-abal. Sampai sekarang saya masih sering numpak bis rela itu. Itu yang penyair relanya nggak berani kayak gitu. Mas Jokpin secara spirit barangkali mau berani ya, tapi secara fisik saya yakin nggak mampu. Kalau naik rela itu, saya suka duduk di belakang. Itu ngumpuli sumber kencono. Jadi duduk di paling belakang Pak. Itu sini ayam, sini orang mabuk, muntah gitu. Sana tempat pite, itu biasa. Kalau jam pertama, udun-udunannya di Gunung Pare, ya ambune wangi kalau dan lain sebagainya. Tetapi bisnya itu kalau grojol gitu, kepala ini harus mundur sampai atap. Dia gitu. Saya di situ, saya nggak boleh. Karena saya anggap bahwa menulis atau berproses kreatif di dalam ketenangan itu biasa, bahasanya bagus juga biasa, wajar. Saya nggak bisa. Saya menulis dalam situasi yang terancam. Entah itu misalnya ini terancam deadline. Terus setiap hari harus satu puisi Pak. Nah, untungnya ini beda. Ini barangkali resep yang sama. Bahwa untuk menulis itu kita harus membaca banyak. Kadang-kadang ketika membaca itu tidak diperuntukkan untuk menulis. Saya itu baca hadis-hadis Nabi itu ketika saya mahasiswa menjadi editor untuk buku terbitan gelap. Waktu itu kan nggak ada SPI, itu gelap kan, hadis hidup sama Soeharto. Untuk hadis-hadis yang ekstrim, saya baca itu sekian puluh tahun itu menjadi tabungan. Ketika menulis puisi pandemi di masa puisi puasa di masa pandemi gampang. Riwayat Nabi saya bongkar. Jadi yang namanya menabung gagasan, menabung data itu penting sekali, terutama untuk penulis-penulis yang berasal dari keluarga miskin. Maksudnya nggak bisa nabung yang lain. Jadi karena barangkali kebetulan saya nggak bisa nabung yang lain ketika mahasiswa naik bis kota, begitu waktu itu bayar 150 di dalam menunggu bis itu saya membaca dan menulis pasti. Meskipun tulisan ini hanya menjadi tabungan di kereta ekonomi di mana, makanya saya sering kecopetan, sering barang saya diambil orang karena lagi nulis di situ. Dan ketika barang hilang, alhamdulillah situasinya nggak aman bener, sehingga emosi barangkali karakter masuk di dalam tulisan itu. Mereka yang borjuis itu relatif saya nggak suka atau saya lawan yang mapan itu. Nah, ya saya bergaul dengan beberapa waktu belum pandemi sih ya. Berapa kali ke luar negeri itu juga saya lihat penulis-penulis barat itu gila ya, mungkin karena mereka lahir bukan di negara yang pernah dijajah sekian puluh tahun, jadi memang mampu banget, jadi borjuis juga mereka, jadi mapan banget. Jadi ukuran kekayaan dan kemapanan itu menjadi hal, ya maaf menjadi Tangan karya Agus Nur. Dimas Pratama, selamat menyaksikan. Padamu kerinduan jalan panjang yang tak pernah membosankan, tak terbatas kesabaran, kerinduan. Jika kau pulang telanjang malam-malam, saat aku sedang bertukar meong dengan kucingku. Jadi aku harus pulang juga karena ada kucing di rumah. Maka dari itu pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada gelar Panca Pustaka Sastra berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.